Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Keris sakti dan pagebluk corona. Seorang ahli keris menghubungkan kembalinya keris Pangeran Diponegoro sebagai pertanda gaib untuk menghalau wabah corona. Benarkah? Wabah penyakit coronavirus disease atau COVID-19 sedang merongrong Indonesia. Sejak 30 Desember sampai 9 Maret 2020, pemerintah resmi menyatakan sudah ada 19 orang positif tertular virus corona. Penyakit yang pertama kali mewabah di Wuhan, China itu kini telah menyebar ke berbagai negara, menjadikannya bencana yang menakutkan tanpa diketahui cara pengobatannya. Sementara itu pada momen yang sama, tersiar kabar bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda Rabu 4 Maret yang lalu mengumumkan pengembalian sebilah keris Jawa kepada Indonesia. Keris tersebut diserahkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Belanda Ingrid van Engelshoven kepada Duta Besar Indonesia I Gusti Agung Wesaka Puja di Kedaulatan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Sehari kemudian keris tersebut dibawa ke Indonesia dan kini tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Tony Yunus, peneliti keris sekaligus penulis buku Keris An Interpretation, menanggapi berita corona yang beriringan dengan kembalinya keris Diponegoro sebagai sebuah pertanda. Menurutnya kedua peristiwa tersebut memiliki hubungan yang bisa dimaknai secara magis. Kalau percaya dengan kejawen, keris Pangeran Diponegoro ini dicuci, dikirapkan, corona akan selesai. Secara alamiah ini ada tanda-tanda kenapa begini. Ada dua loh yang masuk ke Indonesia keris bagus, tapi satunya dapat dari lelang dari luar negeri. Ada gajah singonya juga. Ini tanda-tanda bakal terjadi sesuatu di Indonesia. Kalau saya sih pandangannya positif. Mungkin corona akan selesai. Saya ramalkan Mei, pokoknya setelah puasa habis. Dugaan saya loh ini supranatural, ujar Tony kepada Historia. Tony Yunus yang menghabiskan masa kecil di Solo pernah menyaksikan kirap pusaka Keraton Solo untuk memadamkan pagebluk atau bencana. Saat itu Tony yang masih SMP melihat kirap tombak Kanjeng Kiai Gringsing. Sebelum dikirapkan, Kanjeng Kiai Gringsing dipegang anak kecil yang belum disunat di pelataran. Selama doa atau permintaan selesai, baru dikirapkan. Tombak ini buatan zaman Kediri, ujarnya. Menurutnya tidak semua keris atau tombak bisa mengusir pagebluk, melainkan hanya keris atau tombak yang berpamor singkir saja yang biasanya digunakan untuk memadamkan pagebluk. Pamor singkir ini memiliki motif lipatan besi pada bilahnya membentuk pola garis lurus. Dalam pandangan masyarakat Jawa ada banyak gangguan yang menyebabkan ketidakseimbangan tata kehidupan. Gangguan itu berwujud bencana alam, wabah penyakit, dan paceklik. Kondisi penderitaan ini harus diakhiri agar terwujud keselamatan dan keberkahan hidup. Oleh sebab itu, dengan pancaran berkah dan pembawa dari pusaka-pusaka yang dikirapkan, tulis Ismail Yahya dalam adat-adat Jawa, dalam bulan-bulan Islam adakah pertentangan? Diharapkan Tuhan akan memberikan keselamatan hidup dan menjauhkan dari penderitaan hidup. Pusaka dengan kemampuan menangkal bencana bukan hanya dimiliki kaum bangsawan saja, namun ada pula yang dimiliki tokoh masyarakat di desa. Beberapa tokoh masyarakat di Gunung Kidul dikutip dari Senjata Tradisional DIY.
memiliki keris yang diyakini memiliki kemampuan untuk kesuburan tanah, menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Penangkal pagebluk bukan saja berwujud senjata, keris dan tombak, melainkan juga berbentuk bendera. Dalam buku cerita rakyat daerah istimewa Yogyakarta dituliskan bahwa Keraton Yogyakarta memiliki bendera bernama Kyai Tunggul Wulung yang biasanya akan dikeluarkan dari keraton untuk dikirap berkeliling benteng keraton guna mengusir pagebluk. Fenomena pusaka sebagai pengusir pagebluk bukan hanya ada di tanah Jawa, tetapi pada masyarakat Bugis juga ditemukan hal serupa. Setiap pusaka yang dimiliki seorang Bugis akan diberi pasing keru sumange atau tali ikatan semangat yang dibuat berdasarkan sistem pengetahuan dan kepercayaan kuno orang Bugis. Khusus kalangan bangsawan, tali ikatan semangat atau pasing keru sumange keris, badik dan pedangnya terbuat dari emas atau perak dengan berhiaskan batu permata dengan maksud keagungan, kemuliaan dan kekuasaan. Sebagian kalangan lainnya mengisi pasing keru sumange keris atau badik atau pedang dengan aji salawu untuk bisa lolos dan terhindar dari penglihatan dan kepungan musuh. Ada pula yang mengisi pasing keru sumange keris atau badik atau pedang dengan batu pirus untuk menolak ilmu hitam dan bencana. Tulis Ahmad Ube dalam Senjata Pusaka Orang Bugis yang termuat dalam Keris dalam Perspektif Keilmuan Suntingan Waluyo Sujayatno dan Unggul Sudrajat. Pergeseran makna. Namun kini makna dan fungsi keris semacam itu dalam kehidupan masyarakat mulai bergeser, lebih berfungsi sebagai aksesoris dalam kelengkapan pakaian adat Jawa. Pesona magis keris sudah jauh berkurang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pernah memiliki pengalaman soal keris yang tak ampuh lagi. Sekali waktu di tahun 1960-an, Soekarno pernah didatangi oleh seseorang yang membawa keris pusaka. Coba cabutlah keris itu dan mohon hujan turun sekeras-kerasnya agar rumput di tamanku ini menjadi segar dan hijau. Perintah Soekarno seperti pengakuan Bambang Wijanarko, ajudan Bung Karno dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno. Mendapat perintah seperti itu, Pak Pringgo si pembawa keris pusaka pucat pasi karena tahu keris yang dibawanya tak dapat memenuhi titah Bung Besar. Lantas apakah keris Pangeran Diponegoro bisa menanggulangi wabah corona? Wallahu a'lam bishawab. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.